Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan, eh, back end dari tim Atomic. Hari ini saya berkesempatan untuk menjadi pemateri di Tech Talk Kamis pagi ini. Eh, nah, materi yang akan saya bawakan ini eh, adalah salah satu jebakan yang mungkin teman-teman back end di BSI ini pernah temui atau mungkin tidak pernah sadari mungkin ya. Nah, jebakan ini namanya itu adalah N+1 query problem. Nah, jadi apa sih N+1 query problem itu? N+1 query ini adalah permasalahan pada backend yang mana service atau aplikasi melakukan eh, query yang terlalu banyak ke database. Biasanya eh, permasalahan ini eh, biasanya backend bisa terkena masalah ini jika ketika menggunakan sebuah library ORM seperti eh, Eloquent pada Laravel dikarenakan terjadinya abstraksi pada pada query yang kita lakukan ke database. Nah, asal dari masalah one plus n query ini terjadi ketika kita menstrukturkan kode kita untuk untuk mendapatkan sebuah data yang lebih dari satu. Setelah itu kita melakukan looping untuk masing-masing data yang kita dapatkan dari query sebelumnya untuk melakukan query lagi. Mungkin kita pernah berpikir ya sebagai backend ya, kalau eh, kita sebaiknya melakukan eh, query yang kecil dan banyak itu memiliki performa yang lebih bagus dibandingkan dengan satu query yang kompleks, satu query kompleks yang besar. Namun dalam prakteknya itu justru yang satu query kompleks ini seringkali memiliki performa yang lebih bagus dibandingkan dengan query kecil tapi banyak. Oke, konsekuensinya kalau N+1 query ini tidak kita apa ya, tidak kita selesaikan, tidak kita pecahkan, eh, eh, yang pertama itu aplikasi kita akan banyak melakukan query ke database untuk mendapatkan data. Nah, karena kita banyak melakukan query ke database, aplikasi akan jadinya akan lambat dalam menghandle sebuah request. Oke, ini mungkin saya akan coba bahas dengan contoh use case ya. Misalnya kita di sini ada use case kita ingin membuat sebuah endpoint untuk menampilkan produk beserta dengan kategori yang bersangkutannya. Di sini kita anggap saja satu produk atau item itu hanya memiliki satu dan hanya satu kategori. Jadi bentuk tabelnya bisa dilihat seperti ini. Relasinya itu one to one. Nah, cuplikan kode di sini sebenarnya sudah bisa untuk menyelesaikan use case use case tersebut. Eh, Namun di kode ini masih terdapat bagian yang akan membuat aplikasi kita menjadi lambat. Oke, jadi di baris kode ini kita sebenarnya akan melakukan dua apa ya dua jenis query ya. Yang pertama kita akan mendapatkan seluruh list produk, lalu yang kedua mendapatkan seluruh list produk, select all from item atau produk. Lalu yang kedua ini kita akan melakukan eh, select kategori berdasarkan ID kategori di eh, berdasarkan ID kategori pada produk. Nah, oke, kalau kita asumsikan di tabel produk punya 10 produk gitu ya. Berapa kali ya kira-kira ya query ke database untuk mendapatkan produk dan kategorinya? Jawabannya itu adalah 11. Satu query untuk produk dan 10 query untuk kategori. Kan tadi asumsinya soalnya awalnya tadi di tabel ada 10 produk. Oke, kok bisa begitu? Nah, jadi masalahnya itu ada di sini.
Ini BTW saya lingkarin kelihatan ya? Apa? Ada saya coret-coret. Ada ya? Ada di sini. Nah, ini jadi masalahnya ini kita ngedapatin produk, oke. Lalu kita melakukan looping gitu ya. Looping untuk setiap produk. Lalu di dalam looping itu kita melakukan query lagi untuk mendapatkan data kategorinya. Jadi kalau misalnya nanti query produk itu akan mengambilkan apa akan mengembalikan 10 data, artinya kita akan melooping produk tersebut sebanyak 10 kali untuk mendapatkan kategori masing-masing produk tersebut. Jadinya untuk mendapatkan list itu kita perlu melakukan 11 kali query ke database. Nah, ini. Oke. Nah, harusnya deh. Harusnya. Nah, belum deh. Ya, set. Nah, tadi itu 11 query itu benar-benar apa ya? Benar-benar sangat tidak efisien ya. Itu kalau misalnya kita asumsikan kita bakal melakukan apa di database ada 10 produk, artinya nanti ada 50 produk, artinya nanti aplikasi kita akan melakukan sebanyak 51 produk apa 51 query ke database. Nah, jadi N1 plus N query-nya ini berada di eh, satu untuk mendapatkan data awalannya, lalu N ini adalah jumlah dari eh, kembalian dari query yang pertama itu. Jadi ini semakin banyak data produk yang kita punya di database, performa semakin banyak juga kita akan melakukan query ke database untuk mendapatkan kategorinya. Dan itu akan benar-benar membuat aplikasi kita sangat lambat dalam menghandle request dari klien. Nah, jadi di Tech Talk ini saya akan memberikan dua alternatif solusi ya. Yang pertama ini ada yang namanya batch load. Jadi daripada kita melakukan query yang sebanyak tadi, bagaimana kita cuma melakukan dua query saja. Jadi kita pertama melakukan query sama seperti sebelumnya untuk mendapatkan jumlah produknya, semua list produknya. Lalu yang kedua kita melakukan query lagi untuk mendapatkan list dari kategorinya. Setelah itu kita melakukan mapping secara manual pada kode kita. Nah, contoh kodenya seperti ini. Jadi di sini kita mappingnya secara manual. Namun secara query kita hanya melakukan dua dua kali saja gitu. Nah, contoh contoh query yang akan kita lakukan hanya dua ini saja, select all from item dan select all from kategori. Lalu alternatif selain dari batch load itu ada yang namanya eager load. Eager load ini intinya kita cuma perlu melakukan query sekali saja ke ke database, yang mana query itu kita sudah akan langsung melakukan join kepada tabel kategorinya. Jadi query kita sebenarnya akan bentuknya seperti ini. Select all from item, join kategori, on kategori dengan titik ID. Dan ini hanya perlu dilakukan sekali saja. Ini cara ini sebenarnya merupakan yang paling simpel ya sebenarnya dibandingkan yang batch load. Nah, contoh contoh apa ya? Contoh melakukan eager load di Laravel ini adalah seperti ini, seperti di cuplikan kode ini. Secara benchmark juga sebentar. Secara benchmark performa yang sudah saya coba, share screen. Itu kerasa juga sangat kerasa banget performanya. Kalau misalnya kita masih melakukan apa kalau N1 plus N query ini tidak kita ini ya, tidak kita apa ya, pecahkan gitu. Tadi pagi saya sudah mencoba untuk melakukan benchmark ke kode yang masih terkena one plus N query ini. Ini jadi ceritanya saya jalankan endpoint yang masih terkena one plus N query ini sebanyak 10 kali untuk mendapatkan 90 data. Nah, di sini rata-rata responsnya itu 1 detik. Kalau dibandingkan dengan yang sudah kita apa ya, sudah kita pakai cara salah satu alternatifnya, kita coba yang batch load ya. Coba batch load. Oke. Lalu kita coba lagi yang eager atau join ya.
Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini bisa dilihat banget ya. Ini yang paling bawah ini merupakan di saat kode kita masih terkena OnePlus Enquiry. Lalu yang kedua ini eh, di saat kita menggunakan batch load. Lalu yang ketiga ini kita menggunakan eager load. Ini bisa dilihat banget apa ya improvement pada performanya itu sangat kerasa banget. Ini ketika kita menggunakan batch load dan eager load ini eh, aplikasi kita bisa hampir 4 kali lebih cepat dalam menghandle request itu. Oke, mungkin tampilkan lagi. Oke, mungkin sekian dari materi saya. Mungkin ada pertanyaan?